وتمام كل سول معمول أشياء ضربة خدافة لكل شهر جلبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا في دين والفلاح والقلوبنا وقلبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت للإسلام بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولا تنجام صالح وزيرة محبة مشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على من نوينا وعلى ما توجهنا وعلى ما تواجهنا وعلى ما نوى سلفنا صالح وعلى ما نوى مشايخنا الحبيب عمر بن حفيظ وعلى ما نوى أبو حسن الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis taklim malam Khamis ba'dal maghrib Masjid Taufiqur Rahman, Kampung Jembatan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, mata'anallah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadratul muhtaram guru kita bersama Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Khair, mata'anallah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Akhil karim Al-Ustadz Qasim, mata'anallah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita malam hari ini kita masuk ke dalam bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhunal mu'allif rahimahullahu taala wa adamana fabihim wa bi barakati ulumihim wa bina wa bikum fidaraini amin radhiyallahu anhu ankum. Ila anqal babu dzikru jawazi tamanniyal muslim al maut wa du'a bihi idza khafa dhahabu syai' min dinihi. Qala Allah taala mukhbiran an qauli Yusuf alaihi salatu wassalam lamma nala risalah wal muluk tawaffani musliman wal hikmi bis salihin. Wa qalat Maryam alaihi salam ya laitani mitu qabla hadza wallahu a'lam bissawab. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutin kita dari kajian kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi. Kita sampai pelajaran kita kepada halaman 3. Kita masuk ke dalam bab yang di dalamnya menjelaskan tentang bolehnya berangan-angan seorang muslim akan kematian untuk dirinya dan berdoa ingin mati apabila dia khawatir akan hilang agamanya darinya. Jadi boleh kalau seandainya ada orang yang muslim, dia berdoa pengen mati, tapi dengan syarat kalau dia khawatir dia bakal kehilangan agamanya. Boleh seseorang berkeinginan atau berandai untuk mati idza khafa dhahabu syai' min dinihi, kalau seandainya dia takut, dia khawatir ada sesuatu dari agamanya yang hilang dari dirinya. Maknanya dia takut kalau
Seandainya dia nggak minta mati sama Allah, takutnya dia meninggalkan Islam. Takutnya keluar daripada agama Islam dalam keadaan murtad. Maka kalau khawatir hal seperti ini, maka boleh seseorang berkeinginan atau berandai untuk mati atau berdoa untuk minta mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan kabar ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam beliau mendapatkan risalah dan kekuasaan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matiin saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya dengan orang-orang soleh. Itu ketika dapat risalah menjadi pemimpin, ketika menjadi seorang raja. Kan Nabi Sulaiman kan menjadi salah satu wuzara, menjadi perdana menteri kerajaan Mesir. Ketika diangkat menjadi pemimpin, punya kekuasaan, mendapatkan risalah, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan muslim dan pertemukan saya dengan orang-orang soleh nanti. Kumpulkan bersama orang-orang soleh. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan jabatan, seorang Nabi Yusuf, sekelas Nabi Yusuf, mendapatkan jabatan ketika menjadi salah seorang wuzara, dia berminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan agar dimatikan dalam keadaan muslim. Karena khawatir ada sesuatu yang hilang dari agamanya nanti. Ini kan orang sekarang tanpa disadari menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Lalu kemudian mereka tidak memikirkan kalau mungkin ada kebijakan-kebijakannya yang menyebabkan secara tidak langsung disadari atau tidak disadari menyebabkan diri mereka keluar dari ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika mereka diminta untuk memberikan saran di dalam satu permasalahan yang dimusyawarahkan, itu saran yang diterima, maka dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sarankan itu sesuatu yang baik. Tapi ketika sarannya di dalam forum musyawarah itu tidak dipakai atau tidak terpilih, mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bisa selamat dan aman dari fitnah. Kalau kita kan kagak. Kita lagi musyawarah, saran kita dipakai. Girang banget. Makanya gue bilang ikutin apa kata gue. Begitu. Padahal belum tentu sarannya bagus. Belum tentu sarannya bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika saran orang gak diterima, dia nyesel. Aduh, kenapa saran gue gak diterima lagi. Saran dia lagi yang diterima. Padahal kan kalau dilihat dari pendidikan, gue lebih banyak. Wah, kadang ada orang yang begitu. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya hati-hati ketika kita khawatir ada sesuatu yang hilang dari agama kita, maka kita boleh tuh meminta perlindungan sama Allah agar dimatikan dalam keadaan muslim. Wa qalat Maryam alaihissalam, begitu juga Ibunda Sayyidah Maryam radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau berdoa, ya laitani mitu qabla hadza. Seandainya aku mati sebelum ini. Kenapa? Karena fitnah yang begitu besar. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang mengatakan kok bisa nih enggak ada suaminya, tahu-tahu punya anak. Kan Allah udah bilang dalam Al-Quran, walam yamshasni fi basarun. Enggak ada satupun manusia yang colek saya. Tapi kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, terjadi. Baru kata anak lahir dari seorang ibu enggak ada suaminya. Allah kuasa menciptakan manusia yang tidak dari seorang laki-laki dan perempuan. Nabi Allah Adam alaihissalam
Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah katakan kun, jadi Nabi Allah Adam. Dan di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, itu penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam itu enggak kayak manusia yang lain, yang di dalam kandungan ibu, lalu kemudian dari sperma, lalu kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, ditiupkan ruh. Enggak, langsung diciptakan menjadi Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, lahu situna dhiro'an, tuluhu situna dhiro'an. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dalam keadaan sempurna. Jadi nggak pakai proses lagi kayak model kita. Udah jadi langsung Nabi Allah Adam. Itu bisa Allah ciptain. Apalagi baru timbang ibunda Sayyidah Maryam punya anak dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi katakan Nabi Allah Adam alaihissalam tingginya itu 60 ziro. 1 ziro 46,2 cm. Berarti kurang lebih tingginya Nabi Allah Adam 28 meter. Dan lebar tubuhnya 7 ziro. Kurang lebih sekitar 3 meteran. Nggak model kayak kita. Nah, kita kan ke atasnya cuma 1,50 meter. Iya gak? Yang 1,65 meter jarang. 1,70 meter apalagi. Ya, kita kebanyakan lebar ke samping kayak galon. Iya. Nabi Allah Adam alaihissalam tuh model postur tubuhnya tuh tingginya 60 ziro. Nabi yang bilang, ada hadisnya di dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah wal Hikam al Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al Hashimi rahimahullah, di dalam hadis ke-626 kalau tidak salah. Ya. Bayangkan bagaimana rupanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Tingginya kurang lebih 28 cm, lebar tubuhnya 3 meter. 28 meter tingginya, lebarnya 3 meter. Dan kata Rasulullah SAW, wa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Dan semua orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti model rupanya seperti rupanya Nabi Adam, postur tubuhnya. Jadi ntar kita di surga, mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Amin. Di surga tuh tingginya 28 meter, lebarnya 3 meter. Allahu Akbar. Allah kuasa ciptain manusia, nggak pakai proses lagi, langsung jadi Nabi Allah Adam. Nah, ini ibunda Sayyidah Maryam radhiyallahu anha wa ardhoha, ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, ya laitani mitu qabla hadza. Seandainya saya meninggal sebelum ini. Karena khawatir nggak bisa menjalani ujian. Warawa al-Imam Malik radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yamuru rajul bi qabri rajul fayaqulu ya laitani makanah. Lihat. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang kiamat, tidak akan berdiri kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai seseorang itu ketika dia berjalan melewati pekuburan orang yang sudah wafat, lalu orang yang lewat itu berkata, ya laitani makanah. Seandainya saya yang ada di tempat dia tuh udah mati duluan. Jadi sekarang udah ada yang model begitu belum orang? Ngelewat kuburan, dia lewat kuburan orang nih, dia bilang di hatinya, duh coba saya yang mati di situ duluan. Ada yang begitu? Berarti belum kiamat. Belum kiamat. Iya kata Nabi, la taqumu sa'ah, enggak akan datang, enggak akan terjadi kiamat sampai ketika seseorang dia berjalan lewat di kuburan orang lain, lalu kemudian dia berkata, aduh seandainya saya yang dikubur tuh yang mati di situ. Kenapa? Saking enggak kuatnya dengan fitnah yang terjadi di dunia.
Apalagi nanti datang yang namanya fitnah tu dajjal. Fitnahnya dajjal. Kalau sekarang orang belum kepengen posisi ngeliat lewat kuburan, pengen di situ deh saya mati. Enggak. Yang ada lewat kuburan buru-buru ngegas naik motor kencang banget. Aduh, pakai lewat kuburan lagi, ngebut kencang banget. Kadang-kadang lupa tuh sunnah yang Nabi ajarin, ngucapin salam sampai orang meninggal. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad dayar, antumul awwalun wa nahnu insyaallah bikum lahikun, antum salafuna wa nahnu fil athar. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita lewat pekuburan muslimin. Ya, ini kadang-kadang kita suka lupa. Padahal kalau kita lewat kuburan, salah satunya ibrohnya bikin kita ingat bahwa kita bakalan mati. Makanya penting kita banyak-banyak ingat kematian. Tapi bagaimana Ustadz kalau seandainya ternyata kita nggak khawatir iman kita hilang, kita nggak khawatir agama kita lenyap, karena kita kuat imannya, kita kuat Islamnya. Ya jangan berandai-andai mati. Minta sama Allah agar ditetapkan iman dan Islam. Ini kan kita lagi bicara bab seandainya. Kalau ada orang yang minta sama Allah biar cepat mati, boleh kagak? Nah ini dalilnya. Boleh aja. Dengan catatan kalau khawatir agamanya hilang, khawatir imannya lenyap. Lihat bagaimana kisahnya salah seorang wanita yang solehah, ketika beliau diminta untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun. Sayyidah Asiyah bintu Mujahim, dia adalah istri daripada Fir'aun. Di dalam kitab Syarah Uqudulujen fi Bayan Huquqi Zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi, itu dijelaskan di bab kedua ada kisah yang menarik. Salah satunya adalah kisah ujiannya Nabi Ayub dan ujiannya Sayyidah Asiyah. Itu cerita dijelaskan oleh Imam Nawawi karena mengutip hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa hadisnya? Man sabara ala khuluqi zaujihi a'tahullahu ta'ala thawab misla ma'a'ta Asiyah imra'atu Fir'aun. Siapa orang bini yang dia sabar diuji ame suaminya karena punya suami yang buruk perangainya, maka itu istri bakal mendapat pahala seperti pahala yang Allah kasih kepada Sayyidah Asiyah. Begitu sebaliknya, siapa orang suami yang dia sabar menghadapi perangai buruk dari istrinya, punya bini ngelawan mulu, disuruh sholat kagak mau, tutup aurat kagak mau, ngaji gak doyan, sama laki ngatain mulu, dibawa duit berapa aja kurang mulu. Tuh bini model begitu kan, ujian banget tuh. Makanya kata para ulama salaf, dikatakan bahwasanya salah satu penyebab seseorang diangkat menjadi wali kekasihnya Allah karena ujian dari istri. Makanya di Hadramut itu banyak ulama-ulama yang menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diuji melalui istri dan mereka sabar. Punya bininya bawel, susah dinasehatin. Kalau kita sebenarnya nih, kalau kita pada sabar, nih di Indonesia banyak para wali. Lah bininya lebih sambar geledek. Bukan orang sini, bukan. Orang sono. Cuman saya tanya orang sono pindahan dari sini katanya. Ya Allah. Kudu sabar. Tuh Sayyidah Asiyah itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Ketika dia disuruh meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia memilih pilihan untuk mati dalam keadaan iman dan Islam. Biarin dah kalau harus mati, yang penting saya nggak akan tinggalkan agama saya dan iman tetap melekat di dada saya. Kalau model kita kan ya udah dah, ya dah saya ngikut dah. Kalau kita modelnya begitu,
ya, kerupuk disiram melempem. Lihat Sayyidah Asiyah. Sampai-sampai di dalam kitab itu diterangkan dijemur tiap hari di bawah terik matahari dan di atas dadanya ditibanin batu besar. Kalau timbang dijemur di terik matahari doang, mungkin orang kita bilang ya cemen. Tapi ini batu besar ditaruh di atas dadanya, tangannya ditarik dengan rantai, kakinya ditarik dengan rantai, dihadapkan ke arah matahari. Dadanya ditaruh batu besar. Itu kan panas batu, nempel di dadanya langsung. Bagaimana rasanya? Loh, kita lagi tengah hari panas saja, kaki kita nggak pakai sendal keluar, waduh, langsung buru-buru jalannya, jinjit-jinjit. Apalagi itu di atas dada. Ketika akhirnya disuruh meninggalkan agama, tetap nggak mau. Ketika itu Fir'aun bilang, udah hantam aja pakai batu. Akhirnya diambil batu yang besar, pakai manjanik tuh. Kalau orang dulu namanya manjanik, pelontar yang dipakai buat melontar batu. Itu ternyata ketika mau dilemparkan itu pelontar, melempar batu yang besar untuk ditimpahkan di atas dadanya Sayyidah Asiyah, rupa-rupanya dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi beni li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat saya rumah di sorga. Sebelum batu dilemparin tuh dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkan buat saya rumah di sorga. Nah, katanya ulama, ketika doa itu selesai diucapkan, saat itu juga sebelum batu dilemparkan, Allah kasih lihat kepada Sayyidah Asiyah bagaimana rumahnya yang dibangunkan sama Allah di sorga. Makanya jangan kaget kalau para ulama, para wali, para orang soleh sebelum meninggal dunia mereka tahu bahwa kematiannya akan datang. Kenapa? Karena itu kabar gembira dari Allah buat mereka. Tapi khususiyah, bukan buat sembarangan orang. Khususiyah. Makanya Allah kasih lihat tuh sama Sayyidah Asiyah tempat kedudukannya di sorganya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya di sorga yang Allah siapin buat dia. Dan subhanallahnya, ketika batu itu dilemparkan, ditimpakan ke atas dadanya, sebelum batu itu menempel di dada, malaikat Jibril Allah perintahkan untuk memerintahkan malaikat Israel untuk apa? Cabut nyawanya dulu. Jadi nyawanya udah dicabut, batu baru nimpah. Lihat bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Asiyah. Kuat imannya, tetap dia punya pendiriannya. Kalau model kita, ya Allah matiin aja, ya Allah matiin dah. Model kita kadang-kadang dikasih Indomie 2 dus, betul gak? Minyak goreng 2 liter, sama apa lagi? Gula sama kopi. Besok ikut ke sana ya. Tenang aja ikut besok. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya minta sama Allah biar ditetapin iman dan Islam, ya. Lalu kemudian di sini dikatakan wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza arata bin nasi fitnah faqbitni ilaika ghairu maftun. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk selalu senantiasa mudah mengerjakan setiap perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat. Aku meminta kepada Engkau agar mudah untuk meninggalkan perkara-perkara yang munkar. Wa hubbal masakin, aku meminta kepada Engkau agar aku bisa cinta kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian kata Rasul, wa idza aratta bin nasi fitnah faqbitni ilaika ghairu maftun, dan seandainya Engkau menginginkan fitnah itu terjadi ya Allah, maka cabutlah aku dalam keadaan tidak dapat fitnah. Minta sama Allah biar kita hidup dan mati kita terhindar daripada fitnah.
Kesian orang kalau udah mati masih dapat fitnah juga. Saya ingat banget tuh kalau kata Komeng, akhir zaman katanya orang mati aja masih ada yang ngeresein. Ya kuburan digusur, lah minggir dia kalau kata video Komeng. Lah bener. Lah sekarang apa aja coba? Ya Allah, orang udah mati masih digangguin juga. Ya Rabbi ya Karim. Kadang-kadang kuburan pada dijual-jualin. La haula wala quwata illa billah. Makanya ini zaman fitnah. Makanya selalu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat daripada fitnah. Warwa Malik rahimahullah taala anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana yad'u Allahumma qad da'ufat quwwati wa kabura sinni wa antasharat ra'iyati fagbitni ilaika ghaira mudayya wala mugassir fama tazawwaja dzalika hatta ghabadahu Allah taala. Diriwayatkan bahwasanya Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ini datang satu riwayat daripada Imam Malik. Bahwasanya kata Imam Malik, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Allahumma qad da'ufat quwwati, ya Allah, sesungguhnya kekuatan diriku itu telah berkurang, sudah mulai melemah kekuatanku. Wa kabura sinni, dan umur saya juga udah makin tua. Wa antasharat ra'iyati, dan pikiran saya juga udah mulai bercerai-berai, udah nggak fokus. Ya orang kalau udah tua kan udah nggak fokus, betul nggak? Tapi sekarang banyak penyakit anak muda, masih muda, udah nggak fokus. Diajakin ngomong apa, yang dikerjain apa? Banyak nggak? Tong, sini, ya guru, ambilin teh, ya. Yang datang air putih. Ada yang begitu. Nggak fokus pikirannya. Kalau orang udah tua nggak fokus sih kagak jadi masalah. Ini masih muda. Sono beliin garam. Dibeliin jarum. Emang ada rem-remnya juga belakang. Ya Allah. Banyak tuh orang yang pada nggak fokus. Nah ini diantara doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Allah, sungguh telah melemah kekuatanku dan umurku semakin bertambah tua dan fokusku sudah mulai berkurang. Fakbitni ilaika ghairu mudayyi' wala mugassir, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan tidak ada kekurangan sedikit pun dan tidak ada kelalaian. Fama tazawaja dzalika hatta ghabadahullah taala, maka enggak berapa lama kemudian meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita boleh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh para aslafun salihin, dari para sahabat, dari para tabi'in, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut nyawa kita dalam keadaan terbebas daripada fitnah, dalam keadaan tidak ada kekurangan dan kelalaian, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati bawa iman dan Islam. Saya tadi pagi baru lihat satu video kajian Sayyidil Walid almarhum Al-Habib Ali Ibnul Qutub Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Di dalam video tersebut saya mendengarkan nasihat daripada Sayyidil Walid Al-Habib Ali As-Saggaf. Beliau mengatakan, ketika engkau menjadi seseorang yang menemani orang yang akan meninggal dunia pada saat sakaratul maut, maka jadilah engkau orang yang bijaksana memandang keadaannya. Ketika memang ruhnya itu masih kemungkinan panjang, maka ajarkan dia untuk membaca la ilaha illallah. Tapi kalau sekiranya menurut pandanganmu ruhnya itu sudah sebentar lagi habis, udah nggak panjang lagi, udah tinggal endingnya doang, kata Sayyidil Walid Habib Ali, ajarkan dia untuk baca Allah. Kenapa? Karena khawatir kalau ruhnya udah tinggal dikit lagi dicabut sama malaikat, baru baca belum kelar la ilaha, mati, nggak ada Tuhan artinya. Itu salah satu penyesatan iblis di akhir hayat ketika orang mau meninggal.
Makanya di dalam kitab ini diterangin nanti ada babnya. Sunnah kalau ada orang meninggal itu kita nemenin ketika mau sakaratul maut. Ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk menemaninya, jangan ditinggalin. Cuman kan sekarang repot, kalau di rumah sakit nggak boleh ditemenin. Kadang yang nemenin juga kagak ngerti lagi. Ya, ngebimbing buat baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu dia mau meninggal dunia pada saat sakaratul maut, maka saat itu iblis datang mendekat lalu menawarkan, aku akan berikan engkau minum untuk menghilangkan hausmu, yang penting engkau tinggalkan agamamu, keluar dari iman. Kenapa? Karena orang yang dicabut nyawa itu dalam keadaan seperti orang yang sangat kehausan. Makanya iblis di situ nawarin minum, tapi syaratnya tinggalin agama ente. Tuh makanya kita temenin kalau ada orang yang sakaratul maut, bimbing dia untuk menyebut nama Allah. Lihat tuh, kata Sayyidul Walid, kalau memang masih panjang ruhnya, bacain nama dia la ilaha illallah. Tapi kalau sekiranya memang udah pendek, ntar lagi habis, Allah, bacain nama dia Allah. Ini kagak, orang kita orang udah mau ngap-ngapan mau meninggal, nyebut but nyebut disuruhnya lah, mayit dia lagi sakaratul maut udah kagak bisa mikir, ayo nyebut lah, akhirnya matinya dalam keadaan gak bawa iman wal Islam, naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Makanya jazakumullah khair jaza kepada semua tim multimedia yang mereka membantu di dalam menyebarluaskan dakwahnya para ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah melalui media. Karena sekarang memang kita sedang di zaman media, maka dakwah itu mesti luas. Dakwah itu mesti luas. Sehingga apa? Ilmu tersampaikan kepada orang-orang yang jauh, orang-orang yang awam yang nggak mau duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, cepet-cepet mati deh kalau kalian menghadapi 6 perkara. Mau tahu apa 6 perkaranya? Bersambung pada kesempatan yang akan datang. Kata Nabi Muhammad, cepet-cepet minta mati deh sama Allah kalau kalian bertemu dengan 6 perkara. Apa perkaranya? Bersambung. Insyaallah pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan tafadhol. Silakan. Ya. Ya. Bagaimana pandangan Islam tentang mati suri? Di dalam kitab Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, di dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwasanya ketika seseorang itu dia menghadapi yang namanya mati suri, maka hakikatnya dia belum berjumpa dengan yang namanya kematian sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki memberikan ibrah pelajaran kepadanya tentang kematian. Ya. Bisa jadi ibrahnya itu untuk pribadi dia, bisa jadi Allah berkehendak untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga dia diberikan yang namanya mati suri, tetapi hakikatnya belum waktunya mati. Ya. Kenapa? Karena kalau yang namanya mati, kalau udah datang waktunya ajal kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin, begitu. Itu sebagai ibrah pelajaran buat hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain, silakan. Silakan. Iya. Cakep nih pertanyaan. Ya. Yang bapaknya siapa nih? Cakep nih, ya. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Islam, menurut pandangan Islam, istilah orang yang mati nanti kuburan sempit? Ada. Kenapa saya bilang ada? Karena Rasul yang bilang di dalam hadis. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Mubin, itu dijelaskan bahwasanya
Orang yang suka melalaikan sholat 5 waktu, dia sholat tapi dientar-entarin, dia sholat tapi ditunda-tunda waktunya, maka niscaya dia akan diazab dengan 15 azab. Dia akan diazab dengan 15 azab. Subuh jam 4 lewat berapa sekarang? 4 lewat 7 lewat 5. Dia sholatnya jam setengah 7. Udah habis. Atau mungkin di akhir-akhir waktu sekira-kiranya cuma muat buat takbir doang. Johor jam 12 kurang sekarang. Dia sholatnya udah jam 3 kurang. Udah mau asar. Sholat asarnya udah mau maghrib. Makanya banyak yang pada komplain. Pas denger azan, ilah udah azan lagi aja. Baru juga selonjoran. Lah lu sholatnya di akhir waktu. Lu udah mepet azan lagi. Coba kalau sholatnya di awal waktu, waktunya masih panjang. Itu di dalam hadis Nabi katakan, siapa orang yang suka melalaikan sholat 5 waktu, ditunda-tunda sholatnya, dientar-entarin sholatnya, maka dia akan diazab dengan 15 azab. 6 azab di dunia, 3 azab ketika sakaratul maut, 3 azab ketika dalam kubur, 3 azab ketika bertemu dengan Allah. Dan salah satu dari 3 azab ketika di dalam kubur, kata Nabi Muhammad SAW, kubur menjepit dia hatta takhtalifa adlahu, sampai hancur lebur tulang belulangnya. Kubur menjepit dia sampai hancur lebur tulang belulangnya. Berarti bener gak kalau kuburan bisa sempit? Betul, tergantung amal ibadahnya seseorang. Kalau suka nunda-nunda sholat tuh kuburan bisa sempit. Kenapa? Ngejepit dia terus. Hatta takhtalifa adlahu, sampai hancur lebur tulang belulangnya. Tapi kalau di dalam kitab Nailur Roja, syarah kitab Safinatun Najah, yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah, itu kitab dikarang syarah daripada kitab Safinatun Najah karangan Sayyid Abdullah bin Sumair al-Hadrami. Itu diterangkan bahwasanya kalau dalam mazhab Syafi'i ada pendapat ulama mazhab Syafi'i mengatakan wa yustahabbu ta'khiru sholatil isya. Kalau sholat isya boleh ditakhirin. Ya, kalau sholat isya boleh ditakhirin. Makanya lihat ulama-ulama para habaib tuh kalau waktu maghrib ke isyanya diisi dengan majlis taklim, kadang-kadang datang waktu isya mereka tetap taklim jalan, nanti kelar taklim selesai kerjakan sholat isya. Kenapa? Karena boleh disunahkan untuk diakhirkan. Ya, tapi diakhirkannya apa? Lita'allumil ilmi wal ibadah, untuk kegiatan-kegiatan belajar, mengajar dan juga ibadah. Ya, kalau diakhirinnya bagaimana Ustaz? Main PS? Jangan. Kalau main PS tanggung nih, ya. Misalnya 2 kali inian lagi, jangan. Ya. Paham ya? Jadi ada istilah kuburan sempit. Ya, orang yang suka melalaikan sholat. Ada lagi yang lain, silakan. Cakep nih, dari kecil diajari nama orang tuanya, dilatih untuk bertanya. Kita baca suratul Fatihah untuk Ustadz Romli yang lagi dirawat di RS. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Dan juga ada di antara kita yang kurang sehat, keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, kakak adik kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sakit, niatin buat mereka, sebutin masing-masing yang sakit biar diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbina sa'adhibil ba'si syifaan tasyafi antal mu'afi la syifaan la syifa'uk syifaan la yugadiru sagaman wala alaman ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'an Ustadz Romli wa anna kula ta'ibin syadid waqfihi waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wal maradi syadid wal maradi syadid wal jaisil adid wa ja'alhu wa ja'alna nuran min nurik wa izan min izik wa nasran nasrik bahan bahaik wa atan natoik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dal jalali wal ikram wal mawaibil idhab nasaluka an takfihi wa takfina min syari kulli disyar innaka antal khaliqul akbar ala mana wa salafuna salih wa ala mana wa sahibul musibah wa ala mana wa jamil hadirin wa ala mana wa Buya Hasanuddin wa ala mana wa masyayikhina Habib Umar bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah manfaat fi dunya wal akhirah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lanal aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba au dhiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatosi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka